depan gitu Kati. Kondisi hutan di Riau saat ini sangat memprihatinkan. Lebih dari 100.000 hektar hutan di Riau mengalami kerusakan. Kerusakan terbesar disebabkan kebakaran akibat ulah manusia. Segala upaya dilakukan berbagai pihak untuk menyelamatkan hutan Riau dari ambang kepunahan. Iya Pak, terima kasih atas laporannya Pak. Salah satu pihak yang ikut andil dalam menyelamatkan hutan di Riau adalah Manggala Agni. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan pada 2003 lalu sebagai salah satu upaya pengendalian kebakaran hutan di Indonesia. Saya, Sailendra Zawar, biasa dipanggil Hendra. Saya bertugas sebagai pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Riau, atau dikenal dengan Manggala Agni. Bapak 1 harap ke Bapak Giro. Saya bergabung di Manggala Agni sejak 2006, dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Daop Daerah Operasi Manggala Agni, Pekanbaru. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Mungkin peribahasa itu membuat kebanyakan orang takut dengan api. Tapi tidak dengan kami. Tim Manggala Agni. Api terus membakar jiwa kami untuk terus melindungi hutan, melindungi Riau, dan melindungi Indonesia. Saat ini saya dan regu pemadam sedang menuju salah satu lokasi kebakaran lahan, menindaklanjuti laporan warga bahwa lokasi kebakaran dan apinya sedang mendekati pemukiman warga. Ini salah satu lahan milik warga yang dilaporkan terbakar, berada di wilayah Kabupaten Kampar. Struktur tanah gambut yang membentang luas di kawasan ini membuat api sulit dipadamkan.
Pemadaman dini biasanya dilakukan warga beserta masyarakat peduli api sebelum api membesar dan menjalar ke area lain. Ini saatnya. Pembasahan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memadamkan titik api di kedalaman tanah gambut. Dalam pengendalian kebakaran hutan, kami Manggala-Agni lebih mengutamakan pencegahan kebakaran hutan daripada kami harus memadamkan. Sekecil apapun api kita padamkan sedini mungkin di lokasi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran yang meluas, tidak tertutup kemungkinan kami akan kejar api di wilayah kerja kami. Untuk mencegah munculnya titik-titik api baru, kami melakukan patroli terpadu ke desa-desa yang kami identifikasi rawan terbakar. Sekarang juga bisa kita cek ke sana. Di lapangan juga ternyata tinggal seperti Patroli terpadu ini berlangsung selama 10 hari dan setiap 10 harinya dilakukan pergantian tim. Patroli terpadu ini dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai langkah baru dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini. bisa kita cek ke sana. Setiap motor ini dilengkapi dengan HP Android yang mempunyai sistem PDF map yang didesain khusus sehingga pergerakan tim terpantau. Andaikan terjadi kebakaran, kita melaksanakan patroli, kita itu bertindak tegas, ada sanksinya, ada penangkapan. Karena sudah terbukti di lapangan kita sudah dua melakukan penangkapan, itu pun secara yang kita kedepankan itu secara jalur hukum. Setelah kita tangkap dengan tim patroli, nanti kita serahkan nanti ke polisi gitu Pak. Bagaikan bom waktu yang terus berdetak setiap saat untuk meledak.
Ini adalah salah satu titik rawan kebakaran berdasarkan hasil identifikasi kami, di mana kita lihat sudah ada tebasan sehingga bahan bakar menjadi kering dan akan sangat mudah terbakar. Nah, saat lahan kering, kita juga harus menguji tingkat kekeringan dari bahan bakarnya. Ada dua cara, yaitu pertama dengan uji remas resah. Seperti ini. Ya, kita lihat tingkat kekeringan sudah sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membakar. Ya, di sini berdasarkan hasil uji bakar juga kita simpulkan bahwa kondisi kekeringannya sudah sangat tinggi. Pada kondisi kekeringan material atau bahan bakar di lapangan yang sudah sangat tinggi ini, jika terjadi kebakaran, area seperti ini akan sangat sulit dipadamkan. Assalamualaikum. Pendekatan lain yang biasa kami lakukan adalah dengan cara mengedukasi warga tentang bahaya dan dampak kebakaran lahan dan hutan. Mana lebih enak mengobati apa daripada mencegah tentunya kan. Nah, kemudian di sini ada selebaran, Pak. Satu-satu aja ya. Ini ada selebaran. Kemudian ini tolong dibaca-baca. Jadi Pak, mohon ini kalender bukanlah kalender seperti biasa yang dijual-jual di pasaran. Ini namanya kalender indeks musiman. Kuning, artinya waspada, siaga. Nah, di sini kita harus sudah mulai wanti-wanti akan lahan-lahan yang bekas ditebas, harus lebih sering diperhatikan. Bagi bapak-bapak, teman-teman petani, artinya ini bisa menjadi pedoman. Oh, ini bulan berapa ini? Oh, Bapak lihat kalender. Akibatnya Pak, bisa Bapak lihat di sini. Apabila kebakaran itu sudah terjadi di sini, kualitas udara akan menurun. Kemudian tanah juga tidak akan subur, Pak. Kemudian penyakit. Ini udah jelas ini. Kemudian ini anak-anak kita sekolah juga akan terganggu. Jadi harapan kita bersama ini bukan kami aja. Karena kebakaran itu pada intinya bukan hanya tanggung jawab Manggala Agni loh, Pak. Nah, makanya kita menggandeng ini dari TNI, Polri dan lain sebagainya, termasuk masyarakat. Kedepannya kita jaga bersama. Ya Pak ya? Kami pamit dulu. Ini adalah dampak yang tidak kita inginkan.
korban yang berjatuhan akibat keserakahan manusia. Dampaknya memang luar biasa. Jangankan orang membeli, orang keluar rumah aja takut orang. Bawa anak-anak juga nggak bisa. Apalagi yang beli barang apa dagangan kita kan, nah, tidak laku pasti. Jadi semuanya kena imbasnya. Tukang parkir, apa tukang becak di sini, emang nggak dapat duit. Nah, jadi itulah mohon bapak-bapak yang di atas, ya kalau bisa bersinergi sama dinas terkait. Jadi pelakunya nih mohon diapakan, ditindak. Kami sebagai pelajar merasa dirugikan dengan adanya kebakaran lahan yang menimbulkan asap. Banyak sekali teman-teman yang sakit dan sekolah diliburkan. Kami merasa dirugikan dan kami berharap pada tahun 2016 asap tidak ada lagi. Kami sebagai masyarakat sangat khawatir nanti dengan adanya kabut asap. Jadi anak-anak kami tidak bisa bermain di luar lagi, tidak bisa beraktivitas, bermain. Nah, kalau bisa kabut asapnya tidak ada lagi lah. Bencana kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di Riau mengajarkan kami untuk mencari solusi agar permasalahan ini tidak berulang setiap tahun. Seperti yang kami lakukan di desa ini. Kami bersama unsur terkait dan warga membuat sekat-sekat kanal, embung, dan sumur bor. Sehubungan dengan kejadian tersebut, kami pemerintahan desa mencoba belajar dari pengalaman tahun 2015, mencoba beberapa program yang kami kembangkan untuk bisa mengatasi kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016 ini. Salah satu usaha kami adalah pembangunan kanal blocking, pembangunan embung sebagai sumber air, dan pembangunan sumur bor. Alhamdulillah, karena sekarang juga sudah memasuki musim kemarau, bisa kita lihat sendiri dengan pembuatan embung ini, kita sudah melihat genangan air yang bisa membasahi lahan gambut yang ada di desa ini. Mereka sudah merasa terlindungi dari kasus kebakaran lahan dan hutan itu sendiri.
Alam adalah sahabat kita. Di mana lagi akan menemukan rimbunan pohon dan sejuknya alam jika masih ada tangan-tangan jahil yang merusaknya. Jangan biarkan dia terlalu lama menderita, karena kita juga yang akan merasakan dampaknya. Kami pantang pulang sebelum padam demi Indonesia asli.